Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di majelis ilmu yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Salat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena atas segala perjuangannya, jasanya kita dapat keluar dari masa kebodohan, kegelapan menuju masa terang benderang ini. Ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah, ada banyak amalan sunnah yang memiliki keutamaan yang besar seperti qobliyah subuh, qobliyah dan ba'diyah zuhur, dan salat tahajud. Salat tahajud adalah salat dilakukan pada malam hari. Salat ini biasa disebut dengan qiyamul lail, dan salat ini adalah salat sunnah muakkad, yaitu salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini didasarkan oleh firman Allah yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Yang artinya, dan orang-orang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah pada Rabb-nya dengan bersujud dan berdiri. Quran surat Al-Furqan ayat 64. Salat ini memiliki banyak keutamaan, seperti satu, penyebabnya masuk ke dalam surga. Rasulullah bersabda, wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambung tali silaturahim, dan kerjakanlah salat pada malam hari ketika orang-orang sedang tertidur lelap. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, dan Ahmad. Yang kedua adalah Allah memuji orang-orang yang tekun melaksanakan qiyamul lail. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Yang artinya, dan orang-orang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah pada Rabb-nya dengan bersujud dan berdiri. Quran surat Al-Furqan ayat 64. Yang ketiga adalah qiyamul lail atau salat tahajud dapat menghapuskan dari segala dosa dan mencegah dari segala perbuatan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian membiasakan qiyamul lail. Sungguhnya itu adalah kebiasaan orang soleh terdahulu sebelum kalian. Qiyamul lail dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Qiyamul lail juga dapat menghapuskan segala dosa, menghindarkan dari segala maksiat, dan menghilangkan segala penyakit yang ada di badan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jika ada orang yang bertanya, kapan sih salat tahajud dilakukan? Salat tahajud dapat dilakukan ketika setelah salat Isya sampai sebelum azan subuh dikumandangkan. Salat ini juga bisa dilakukan pada awal, pertengahan, dan akhir malam. Namun, salat ini lebih utama dikerjakan pada sepertiga malam terakhir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jarak terdekat antara Rabb kepada hambanya adalah ketika sepertiga malam terakhir. Jika engkau bisa menjadi salah seorang yang berzikir kepada Allah, maka lakukanlah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Seseorang yang melakukan salat tahajud disebut dengan mutahajjid. Adapun jumlah rakaat yang dilakukan pada salat tahajud adalah 2 rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tu'tiru lahu ma qad shalla. Yang artinya, salat malam dilakukan 2 rakaat. Jika ada orang yang khawatir waktu subuh telah tiba, maka lakukanlah 1 rakaat sebagai salat witir bagi salat yang telah ia kerjakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, jumlah maksimal dalam melaksanakan salat tahajud adalah 11 rakaat, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah mengerjakan salat malam pada bulan Ramadan dan bulan lainnya tidak lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari muhadharah yang singkat ini, semoga kita menjadi salah seorang mutahajjid yang mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi saya sebutkan. Terkadang masih banyak orang yang menghabiskan waktu sepertiga malamnya dengan hal yang sia-sia. Padahal dengan salat sunnah yang terlihat ringan ini, dia memiliki keutamaan yang sangat amat besar yang Allah berikan. Demikian dari muhadharah saya yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari manusia, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.